Bikin anak buah takut, ini kewenangan fantastis Ferdy Sambo selaku Kadif Propam. Namun, sebelum kita lanjut, bisalah kalian subscribe channel ini biar saya semakin semangat lagi membuat konten-konten lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Mantan WKDB Karo Paminal, Arif Rahman Arifin mengaku belum pernah melihat ada yang berani melawan perintah dari Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dia juga menyebut kewenangan fantastis Sambo menjadikannya ditakuti. Hal tersebut disampaikan oleh Arif saat melanjutkan perkara kasus pembunuhan Brigadir J. Arif sudah bergabung dalam divisi Propam Polri selama 6 bulan. Kewenangan itu pun ditanyakan oleh kuasa hukum terdakwa kepada Arif mengenai kewenangan Ferdy Sambo selaku Kadif Propam yang ditakuti. Apa tugas Kadif Propam sehingga di kasus ini dia sangat ditakuti? Tanya kuasa hukum terdakwa. Dia pun menjelaskan kewenangan Sambo yang fantastis selaku Kadif Propam Polri. Dari struktur, Kadif Propam itu membawahi mulai dari pengaduan. Bagian pengaduan itu macam-macam semua, mulai dari pengaduan terkait perilaku etika, perilaku disiplin, perilaku yang bersinggungan dengan pidana terhadap anggota Polri itu. Di bawah Pak Ferdy Sambo dari seluruh Indonesia bisa mengadu dan di dalam kontrol Pak Kadif Propam, jawab Arif. Kemudian dia juga menjelaskan alur pengaduan etik hingga akhirnya diputuskan oleh Propam. Peran Sambo sangat besar dalam hal tersebut. Setelah pengaduan penyidik awal terkait pengaduan tersebut diawali dari Biro Paminal. Jadi Biro Paminal bisa melakukan penyelidikan awal. Hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Kadif Propam atas rekomendasi gelar dan atas diposisikannya Kadif. Kemudian akan ditangani kemana? Ditangani Waprov, Propos, atau dilimpahkan ke Polda. Jadi itu di bawah kendali Pak Kadif, ucap Arif. Dia pun menjelaskan alur apabila aduan tersebut dilanjutkan ke Waprov. Pada saat proses lanjutan di Waprov atau sidang kode etik, hasil sidang seperti apa itu kemudian disampaikan kepada Kadif Propam. Di dalam keputusannya, apakah dilanjutkan diputuskan kode etik saja atau diproses juga pidana atau tindak lainnya itu berdasarkan di posisi dari Kadif Propam, ucapnya. Sehingga, lanjut Arif, semua tahap pasti bisa ada campur tangan Sambo. Segala sesuatu mulai dari proses awal. Kalau kayak kita di CJS itu, mulai dari penyidikan sampai proses hakim dan proses penempatan dalam rutan itu semua di bawah kendali Kadif Propam. Penempatan seseorang dalam patsus itu jadi tanda-tanda Kadif Propam, ucapnya. Jadi kewenangannya begitu besar, termasuk rekomendasi apakah seseorang itu bebas, catatan, dan bisa melakukan pendidikan lanjut atau pengembangan karir naik pangkat itu. Semua harus melalui salah satu bagian di Propam. Jadi cukup berpengaruh signifikan di dalam pengembangan karir dan keputusan bersalah atau tindakan. Bahkan sampai hukuman seorang anggota Polri, sambungnya. Bisa menentukan hukuman, tanya kuasa hukum terdakwa. Iya, pungkas Arif. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Sekian dari saya, terima kasih.